Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara min dzakar wal untha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahsaniz zaujil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Para alim ulama, asatidzah, hadirin sekalian, terkhusus keluarga besar Mas A dan Mbak B, pun demikian wabil khusus kepada Mas dan Mbak berdua. Di dalam Al-Quran terdapat 3 pesan yang Allah tegaskan bagi setiap insan beriman yang akan, sedang, dan telah melangsungkan sebuah pernikahan. Pesan pertama secara singkat disebutkan dengan tegas dalam surat ke-30, surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan setiap hamba bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah diciptakannya satu pasangan dari jenis manusia itu sendiri untuk dinikahkan. Hadirin sekalian, Mas A dan Mbak B, kata ayat dalam diksi Al-Quran tidaklah disebutkan kecuali menunjuk satu tanda yang harus mampu menjadikan setiap hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh firman dalam Al-Quran dinamakan dengan ayat. Quran surat Al-Baqarah ada 286 ayat, surat Ali Imran ada 200 ayat, bahkan dan demikian juga ayat surat-surat yang lainnya. Disebut dengan ayat karena setiap kali berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, bahkan sekedar mendengarnya, terbentuklah demikian kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rumus yang sangat singkat dalam tafsir. Jika disampaikan informasi dalam Al-Quran dan dibuka tegas langsung dengan lafadz ayat, maka informasi dimaksud bukan sekedar ingin menyampaikan atau bukan sekedar ingin mengabarkan sebuah peristiwa atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus dimaksudkan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat, seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak akad, puncak nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga, belasan tahun nikah, puluhan tahun nikah, tapi tidak semakin mendekatkan mereka kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dengan rumah tangganya. Mas dan Mbak, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai pembuka atau kunci dari 3 harapan yang diinginkan setiap insan yang berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah, limpahan rahmat, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah
tidaklah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pintunya dibuka dengan ayat yang membangun kedekatan dengan Allah. Banyak orang mendambakan samara, bahkan menuliskannya di pintu-pintu rumahnya. Tapi anehnya Allah sang pemilik sakinah, Allah sang pemilik mawaddah, dan Allah sang pemilik rahmah tidak ia dekati. Karena itulah membentang limpahan ayat yang memberikan janji kepada setiap insan beriman. Ketika Anda mampu meningkatkan ibadah takwa kepada Allah, maka akan diringankan, bahkan diberikan limpahan segala kenikmatan, khususnya dalam rumah tangga. Quran surat ke-65 At-Tolak di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi atas setiap problematika kehidupan yang dialami, bahkan dilimpahkan rezeki dari arah yang tidak ia duga. Quran surat Al-Baqarah di akhir ayat 183 Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku jamin, kata Allah, kalian akan hidup bahagia. Karena itu Mas dan Mbak, jika nanti sudah selesai akad, maka jangan cukupkan sampai di sini. Pasca itu dekati Allah dengan sempurna. Bangun di sepertiga malam, sholatlah, sungguh indah, tercipta keindahan ketika kemudian suami dapat menjadi imam, lalu istrinya menjadi makmum di belakangnya. Lalu suami berdoa, istrinya mengaminkan, mencium tangannya. Sejak saat itulah bentangan kasih sayang Allah diberikan kepada keduanya. Sungguh banyak gelar yang didapatkan oleh manusia, tapi tak jarang hal itu tak mampu menyelesaikan persoalan kecil di rumah tangganya, tapi banyak persoalan besar yang justru dientaskan dalam hempasan sajadah. Untuk itulah setelah ini sekali lagi dekati Allah, tingkatkan ketakwaan, dan pesan Al-Quran tegas, dengan itu akan dilimpahkan samara yang diidamkan. Hadirin sekalian, Mas A dan Mbak B, pesan kedua secara cepat ada pesan tegas dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Saking tegasnya Allah meminta setiap insan beriman mempertaruhkan imannya untuk menyampaikan dan mengimplementasikan ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hai seluruh orang beriman, tanpa terkecuali tidak dibenarkan bagi setiap pasangan yang beriman, kalau memang dia punya iman, baik itu suami ataupun istri, untuk mewariskan sifat-sifat yang tidak baik setelah berumah tangga. Mas A dan Mbak B, ayat ini seakan ingin menyampaikan pesan kepada setiap yang telah berumah tangga, bahwa manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. Boleh jadi di rumah tangga nanti apa yang dilihat oleh Mas A pada diri Mbak B selama ini tidak sesempurna itu, tidak seideal itu. Pun demikian dengan Mbak B pada diri Mas A yang ternyata ada atau bahkan banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itu pesan Al-Quran sederhana, jika menyaksikan satu perbuatan yang tidak disenangi ketika nanti berumah tangga, maka maafkanlah. Boleh jadi di balik peristiwa itu ada hikmah besar yang ingin Allah berikan untuk melengkapi rumah tangga kalian berdua. Ada cerita indah yang menguatkan pesan kedua ini. Nabi itu ahli surga, turun surat Al-Kautsar untuk menjamin surganya. Bahkan itu terjadi ketika sebelum beliau wafat. Namun pernah terjadi satu waktu Sayyidah Aisyah lupa bahwa Nabi dalam keadaan puasa. Lalu kemudian beliau menghidangkan makanan. Baru sadar ketika itu Nabi datang. Lalu apa yang terjadi? Nabi tidak menegur beliau, apalagi menyalahkannya, tapi malah membisikkan ke telinga Sayyidah Aisyah kalimat yang indah. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku berbuka, mari kita makan bersama. Di waktu lain juga terjadi ketika Nabi tidak puasa. Pernah
Ternyata tidak ada stok makanan di dapurnya. Kemudian Sayyidah Aisyah memohon ampun kepada Allah, khawatir dan takut tidak bisa melayani Nabi dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang membisikkan ke telinga Sayyidah Aisyah, "Sayang, tahukah engkau hari ini aku puasa? Aku puasa." Bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga. Dalam hal berumah tangga masih berkesempatan memuliakan istrinya dan membangun kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Sehebat apa kemudian kita bisa mengeksplorasi kekurangan pasangan kita seakan-akan mereka jauh dari kesempurnaan. Karena itulah bertakwalah kepada Allah dan saling menyayangi di dalam rumah tangga itu sangat penting. Terakhir, sebagai penutup khutbah singkat ini, pesan ketiga dari surat Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berpesan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan yang tidak bisa diganggu-gugat, agar semua insan menyembah Allah dengan sempurna hanya kepada Allah. Dan setelah itu puncakkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Mas A dan Mbak B, nikah itu dalam diksi bahasa Arab adalah kata yang memiliki dua makna yang bertentangan secara langsung. Ia bisa merekatkan sesuatu yang renggang, sekaligus bisa merenggangkan sesuatu yang rekat. Dengan nikah ini, hubungan yang tadinya renggang, Mas A dan Mbak B semakin dekat. Bahkan saking dekatnya, Mas A bisa menyentuh ibunda mertua, pun dengan Mbak B pada ayah mertua. Tapi jangan lupa, nikah juga bisa merenggangkan sesuatu yang rekat, karena di saat yang bersamaan, setelah akad ini selesai, hubungan kalian dengan orang tua yang semula dekat mungkin akan renggang karena berpisahnya kalian dari mereka karena sudah menikah ini. Karena itulah Allah berpesan, sekalipun telah menikah, jangan lupakan keduanya. Merekalah yang telah sulit memberikan bakti, perhatian kepada kalian berdua. Mohon maaf, Mas A dikandung selama 9 bulan. Setelah itu dirawat dengan baik, disayang oleh ayah dan ibu, namun sekarang harus diberikan kepada orang yang tak dikenalnya. Mbak B pun demikian, sudah dirawat, disayang, dijaga, bahkan untuk kegiatan pagi ini saja, siapa yang tidak tidur, siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang mengundang seluruh undangan, dan siapa yang memikirkan ini semuanya. Tidak ada yang lain yang kecuali orang tua, yang mereka tidak minta sedikit pun materi dari kalian. Mereka minta kecuali senyuman, kecuali sapaan, kecuali doa. Karena itu semua ini hanyalah formalitas. Setelah kalian selesai, datangi keduanya, minta doanya, minta restunya, minta maaf dengan sebenar dan sebaik-baiknya, dan mohon supaya dengan ridho itu Allah berikan yang terbaik untuk rumah tangga kalian berdua. Cukup sudah menyulitkan mereka sampai hari ini. Sudah waktunya kalian memberikan bakti terbaik untuk membahagiakan keduanya. Dan itulah cara untuk meringankan rumah tangga sekaligus mendapatkan ridho Allah yang mengantarkan kenikmatan dalam rumah tangga untuk menuju surganya. Hadirin sekalian, Mas A dan Mbak B, mungkin hanya ini yang mampu kami sampaikan dalam kesempatan khutbah ini. Semoga dengan ini semua proses pernikahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertakan dalam ridha Allah berupa sakinah, mawaddah dan rahmah yang mengantarkan kepada ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.